Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke perkuliahan Waalaikumsalam. kembali ke perkuliahan kita yang selanjutnya terkait dengan interoperabilitas. Nah, pada kesempatan eh, kali ini dan yang sebelumnya saya terangkan yaitu fokus kepada implementasi pada pemerintahan. Nah, sebelum itu teman-teman ada yang saya absen dulu ya. Yang nggak ada Aldo, kemana ya Aldo ya? Udah minggu kemarin nggak ada ya? Ada yang tahu? Ahmad atau Nana ada yang tahu Aldo kemana? Kurang tahu Pak Chef. Oh, udah kita lanjutkan aja. Saya coba screen share. Nah, dari penjelasan sebelumnya terlihat pengguna interoperabilitas akan berdampak positif terhadap dalam jangka panjang. Nah, interoperabilitas itu memungkinkan suatu sistem untuk memanfaatkan data yang dimiliki sistem lainnya pada pada panduan yang dikeluarkan oleh United Nation Development Program. Nah, sebelumnya kita kan membahas apa itu B2B. Kalau kemarin kan coretan-coretannya. Nah, kemarin kan ada yang bahas bisnis to bisnis, ada organisasi G2G, ada masyarakat, G2 citizen, kemudian di sini ada ruang lingkup pemerintahan. Nah, di ruang lingkup pemerintahan itu kan ada pemerintah ke pemerintah, contohnya antara dinas sama ke kementerian itu namanya masih dalam lingkup pemerintahan. Nah, di sini itu kalau dibulat, kalau dibulatkan itu Indonesia. Nah, kemudian ada G2OG yang kemarin saya bilang ini gambaran lebih bagusnya. Di sini ada negara lain. Nah, di negara lain juga sama kayak yang kemarin, pasti di sininya ada G2B, G2C, dan lain-lain. Hanya kalau kita fokusnya dari Indonesia ke negara disebutnya G2OG. Kurang lebih seperti itu. Untuk pengembangan untuk konsep e-government. Jadi pada IGIF, GIF berarti kerangka kerja government informatic framework atau disebut EGIF itu berfokus kepada komunikasi dengan aplikasi TIK lainnya. Nah, dalam pembuatan, dalam implementasinya ada beberapa standar yang harus diterapkan. Nah, apa itu standar gitu? Standar itu apa sebenarnya? Kata-kata standar. Nah, menurut uh, Saliman yang dikutip dari bukunya, standar tidak lebih dari sebuah kesepakatan antara beberapa pihak. Nah, mengenai cara yang tepat untuk menyelesaikan sebuah tugas secara teknis. Jadi, dari kesekian istilah G2B, G2RG, G2C, dan G2G, dan yang lebih luas lagi G2OG, itu kita harus membuat standar yang diterapkan. Harus diterapkan untuk integrasi antar sebuah sistem. Nah, kita fokus di G2 pemerintah, layanan pemerintah ke pemerintah dulu. Layanan antara daerah ke pemerintah pusat. Contohnya yang lagi sekarang ramai P3K lah kalau teman-teman mengikuti. P3 lowongan P3K dari Kementerian A, lowongan P3K dari
BSSN, dari Kominfo itu sendiri, Kementerian Kominfo, banyak daerah-daerah lain. Nah, di situ kalau teman-teman coba daftar, ngikutin yang tujuan akhirnya adalah bekerja di pemerintahan, pasti tahu informasi-informasi seperti itu tuh. Gitu. Lain halnya teman-teman eh, cita-citanya kerja menjadi entrepreneur atau di Tokopedia atau bahkan ngebuat perusahaan sendiri. Nah, di pada saat ini lagi rame gitu, lagi karena saya di pemerintahan, jadi teman-teman yang lain yang fokusnya pingin kerja di pemerintahan ngejar yang namanya P3K P3K. Nah, P3K ini kan ada yang namanya aplikasi, buka SSCN titik BKN Go ID. Nah, di situ ada yang namanya aplikasi SSCN. Nah, ketika teman-teman mungkin pernah daftar mengikuti pendaftaran tersebut, dimintakan itu ada masukin nomor NIK gitu di situ. Masukkan NIK, kemudian NIK dan KK. Nah, di aplikasi SSCN itu antara pemerintah antara pemerintah, contohnya di sini lembaga X, anggap saja SSCN, ini untuk pendaftaran pegawaian SN BKN, contohnya kn.go.id. Di sini ada penerimaan Polri, TNI, contohnya, dan PNS yang pada umumnya. Nah, aplikasi SSNCN ini itu ada di bawah Kementerian Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri, yang mengurusi dinas-dinas yang ada di daerah maupun di kementerian. Nah, tugasnya itu mendistribusikan pegawai-pegawai lah. Jadi semua pegawai negeri khususnya sekarang itu diarahkan untuk daftar ke SSCN di sini. SSCN.bkn Go ID. Nah, setelah perekrutannya itu diarahkan ke sini, nah di situ kan ada berbagai jenis apa namanya eh, berbagai jenis lowongan pekerjaan. Di sini ada lowongan Diskominfo Jabar contohnya, Diskominfo Papua, Diskominfo Tangerang contohnya, terus Diskominfo Solo dan lain sebagainya. Nah, di situ teman-teman kalau coba daftar, salah satunya disuruh untuk memasukkan nomor KTP dan NIK. Nah, nomor KTP dan NIK ini orang ke Kemendagri tidak punya datanya. Dia hanya menyiapkan frameworknya. Mana? Bentar, saya bagian lagi. Hmm. Nah, bentar saya coba lagi.
Berarti kan tadi di pemerintahan ini nih terkait tentang pendaftaran implementasi apa namanya implementasi G2G, jadi pemerintah ke pemerintah. Nah, salah satunya untuk perekrutan tenaga PNS dan non PNS itu diakomodir oleh Kemendagri. Saya ulang lagi, Kemendagri. Nah, Kemendagri ini tugasnya mendistribusikan atau mendrop pegawai-pegawai khususnya di pemerintahan. Salah satunya dengan sistem yang namanya kalau nggak salah itu SSCN titik BKN titik go.id. Nah, di sini Kemendagri itu membuat lowongan-lowongan pekerjaan khusus di pemerintahan. Kalau di swasta itu ada Jobs.DB, ada apa namanya Loker ID dan lain sebagainya. Nah, di pemerintahan juga ada yang namanya perekrutan pegawai di bawah eh, Kementerian Dalam Negeri. Ya, yang tadi saya sebutkan terkait perekrutan TNI, Polri dan lain sebagainya itu terpusat di SSCN BKN Go ID. Nah, di SSN BKN Go ID itu kan terdapat berbagai lowongan pekerjaan lah. Nah, lowongan pekerjaan itu itu akan terkoneksi dengan contohnya ini perekrutan Polri itu. Nah, di sini ada user Polri Go SSCN, nanti tinggal pilih Polri. Nah, ketika teman-teman mungkin daftar di sini, ada diminta untuk memasukkan nomor NIK, nomor induk KTP dan nomor KK. Nah, apabila teman-teman memasukkan nomor NIK itu dengan ngasal, nomor NIK-nya beda, nomor NIK-nya contohnya 37 sekian sekian sekian, terus nomor kakak sekian sekian sekian. Enter, dicek itu ke database, datanya punya lembaga Y, contohnya lembaga Disduk Capil. Nah, Disduk Capil, ada nggak data ini? Kemudian, oh ada, dibalikin, berarti berhasil. Nah, dalam eh, pengembangan dari ini itu pasti ada standar untuk apa namanya untuk ada kesepakatan terjadinya aplikasi yang dibuat oleh oleh yang dibuat Kemendagri. Nah, Kemendagri itu sebelum ngebuat aplikasi SSCN itu pasti berkoordinasi atau rapat lah bahasanya, berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang keterkaitan. Nah, Kemendagri itu pasti tanya, ini untuk pendaftaran ini kita butuh data-data siswa atau bukan data-data siswa, data-data masyarakat dari mulai namanya, nama siapa, nama, terus umur, alamat, apa jenis kelamin, agama dan lain sebagainya. Nah, Kemendagri itu. Nah, kalau Kemendagri itu ngebuat data sendiri, database ini, itu nggak akan mungkin cukup waktunya untuk mendata se-Indonesia. Maka kata apa namanya kata Capil di Dinas Catatan Sipil, Kementerian Catatan Sipil juga kan ada. Ya udah, saya udah punya datanya di sini lengkap dengan catatan namanya harus jelas dalam format pembuatan aplikasinya di sini. Nama kata-kata nama di saya itu NM, nama eh, NM gitu. NM apa namanya nama jelas. Terus jenis kelamin ditulis saya di tabel jenis underscore kelamin. Nah, di datanya ada seperti ini. Nah, di sistem yang akan dibuat oleh Kemendagri itu harus mengikuti standar, harus terjadi kesepakatan yang diminta. Nah, tadi disebutnya standar. Itu standar yang disepakati. Standar itu bahasa sederhananya itu apa namanya, kalau teorinya itu kan panjang. Definisi standar adalah sebuah kesepakatan kedua belah pihak dan lain sebagainya. Intinya standar itu kesepakatan yang diakui oleh kedua belah pihak. Contohnya, ya udah untuk penulisan nama kita sepakat
nama jelas contohnya gitu. Untuk jenis kelamin, jenis underscore kelamin gitu. Terus agama, religion. Nah, setelah disepakati bersama untuk integrasinya, maka baru si developer ngebuat tuh namanya standar untuk integrasi. Jadi dari pihak masyarakat itu hanya dia cuma memasukkan nomor kakak, nomor di labelnya itu nomor kakak dan NIK. Nah, di belakangnya itu web service masuk ke lembaga lainnya. Itu lembaga yang keterkaitan. Seperti itu. Jadi fokusnya di G2G untuk government, dari Electronic Government Informatic Framework gitu. Jadi pemerintah itu udah menyiapkan khususnya Kementerian Kominfo yang membidangi IT di Indonesia gitu, teknologi IT yang di Indonesia khususnya di dalam negeri. Jadi sudah menyiapkan rangka kerja interoperabilitas e-government, salah satunya dengan I penerapan IEGIF. Mungkin teman-teman kemarin waktu searching udah baca sedikit mengenai IEGIF gitu. Nah, seberapa penting dari penerapan tadi apabila sudah diterapkan salah satunya tadi. Nah, balik lagi ke nah, kemudian di sini seiring perkembangan zaman pastikan ini awalnya nih seperti ini. Jadi pegawai masyarakat. Nah, di sini pegawai dan masyarakat. Di sini kan ada ilustrasinya. Datang. Jadi saya ulang-ulang, jadi perumpamaannya datang ke e-government, ke pemerintahan, bisa jadi ke kalau ngurusin SIM atau SIM, kalau ngurusin STNK perpanjangan SIM bisa ke Samsat, di sini bisa ke KTP karena kita tahunya itu pemerintahan biasanya hanya KTP, ngurusin KTP. Jadi tahunya itu aja, padahal di pemerintahan daerah itu banyak dinas-dinas yang mensupport kinerja dari bupati dan wali kota. Nah, di sini kan masyarakat bingung, aduh, saya mau kemana nih ngurusin. Nah, terus e-government, electronic government lewat aplikasi atau apa. Kemudian, dari lembaga ininya, oh saya belum belum ada sistem, baru manual. Gitu. Aduh, saya baru baru catatan balik lagi ke sini lembaga X-nya, lembaga yang menaunginya. Balik, jadi kok ini susah, ribet, katanya kata si dari masyarakatnya. Ternyata di sininya ada yang namanya pengembangan aplikasinya, ada dilanjutin waktu zamannya pemerintahan anggota bupati pertama itu ngebuat inovasi A, inovasi B, inovasi C. Ternyata ketika lengser, nah kebijakan pimpinan itu berbeda lagi. Nah, bingung si masyarakat, kok kemarin ngurus KTP itu cepat, kenapa lama? Ternyata ada pengembangan yang tidak dilanjutkan gitu. Kemudian bisa jadi tidak dilanjutkan atau pengembangannya tidak sesuai standar, di bawah standar, harusnya itu online dalam pengurusan KTP, pengurusan administrasi kependudukan ini dibuat offline. Jadi offline itu bisa jadi harusnya online lewat web gitu pengurusan waktu zaman ini. Karena kebijakan pimpinan yang beda gitu, ingin punya ego masing-masing, yaitu menggunakan diketik di Excel, balik lagi ke manual. Jadi itu jadi tidak dibawa aplikasinya itu dibuat di bawah standar gitu.
jadi aja di sini yang nggak kepake. Sama ini sebenarnya masyarakat, di sini masuk ke pendudukan, oh lembaga, terus ada di sini aplikasi yang gagal lagi di sininya. Nah, aplikasi gagal itu bisa jadi suatu aplikasi bisa berjalan dengan baik dan benar itu salah satunya adalah dukungan dari pimpinan tertinggi, pimpinan stakeholder tertinggi. Percuma teman-teman contohnya Nana bikin aplikasi bagus-bagus, tapi nggak ada yang pakai, ya percuma. Secanggih apapun, sehebat apapun aplikasi, kalau nggak ada yang beli, nggak ada yang pakai, nggak ada yang tahu, ya nggak akan jadi apa-apa. Kan kita biasanya ngebuat aplikasi itu kan rata-rata lah apa namanya, ada tujuan tertentu lah, minimal kalau nggak bisa duit, nggak jadi duit lah, minimal bisa dipakai itu kan eh, bisa membuat bahagia lah minimalnya gitu kalau kita sebagai pengembang sebuah aplikasi. Nggak bisa duit minimal gitu udah bangga udah bisa dipakai juga. Nah itu yang terjadi. Jadi yang terjadi di lapangan, yang terjadi di pemerintahan atau di semuanya, bukan hanya di pemerintahan atau di manapun, suatu aplikasi itu pendekatannya kalau kita sebagai pegawai, sebagai apa namanya, wira swasta beda. Nah, kalau kita sebagai pegawai, kita itu sebagus apapun aplikasinya, apabila si pimpinannya tidak mau menjalankan, ya percuma, nggak jadi apa-apa. Contoh, bikin aplikasi canggih, oh Pak, ini bisa, saya bikin aplikasi bisa ngedeteksi orang lalu lalang. Ah, saya nggak mau, ya nggak jadi apa-apa. Itu, itu terkait dengan pengembangan aplikasi. Terus setelah itu udah dibuat di sini, dibuat. Nah, di sini ternyata dalam pembuatannya itu lama, jadi harusnya bikinnya sebulan gitu. Contohnya Nana mau bikin software terkait dengan absen ITTS dengan menggunakan CCTV gitu. Absen CCTV di sini. Agung, saya punya ide gimana kalau absen untuk mahasiswa ITTS itu menggunakan program yang dibuat oleh saya. Jadi ketika mahasiswa kedetek CCTV udah disebut absen contohnya. Nah, dalam pembuat aplikasi itu kita harus mempertimbangkan waktunya kapan, jangan sampai baru konsep atau apa udah dicoba-coba, jadi nanti dicobain, jadi bisa menimbulkan ya boros waktu, biaya gitu. Harus udah jadi dibuat, ternyata teknologi untuk mendeteksi belum ketemu, apa ditargetkan 1 bulan, malah molor sampai beres kuliah 5 semester gak beres-beres. Itu untuk apa namanya, perencanaan dari pembuatan aplikasi. Nah, kemudian dari yang tidak apa namanya, tidak terukur dan tak terarah dalam pembuatan aplikasi, terus selain itu apa namanya, kalau aplikasinya tidak jelas gitu, nggak dari awalnya menganalisisnya, arahnya nggak jelas, maka bisa menimbulkan data ganda. Contohnya tadi di aplikasi pendaftaran sscn.go, sscn bkn go.id. Di sini ada diminta nama, nomor telepon. Terus nanti ketika pendaftaran Polri lagi di sini diminta nama, nomor telepon. Nah, user sendiri kan bingung. Nah, dia tadi udah masukin nama. Sekarang disuruh masukin nama lagi. Terus masukin nomor KTP lagi. Jadi kalau tidak terintegrasi itu jadi menyebabkan data ganda, bisa jadi di sini statusnya lajang. Nah, kalau di pendaftaran yang TNI, statusnya duda. Oh, di sini ini yang data yang benarnya yang mana gitu. Kalau tidak ada yang menaungi yang bertanggung jawab atas data si seseorang gitu. Makanya
ada yang namanya Disdukcapil terkait dengan data diri. Jadi patokannya Disdukcapil. Ketika data itu salah data KTP, makanya kita harus pasti dibandingin ketika ngebuat di KTP-nya apa. Meskipun ada KTP A, KTP B, tetap ada oleh Disdukcapil KTP-nya. Terus nah, dari dampak negatif dari pembuatan si yang diburu-buru itu, ada keuntungan yang didapat dari yang diperoleh dari dampak negatif yang ditimbulkan dari apa namanya yang pengembangan yang gagal seperti ini, yaitu terlalu banyak aplikasi yang digunakan oleh masyarakat. Aplikasi ini banyak, bingung dia itu mau kemana gitu. Terus banyak aplikasi yang kejar target di sisi pemerintahnya juga, di sisi apa namanya. Nah, jadi contohnya sih ini mau daftar Polri atau TNI ke kemana bingung, ada A, B, C, D. Nah, dibuatlah tadi SSCN. Nah, di samping itu terus di sisi pemerintahnya juga nih di sini terlalu kebanyakan aplikasi yang harus dibuat jadi kejar target, hasilnya kurang, menyebabkan biaya boros lah dari itu sebenarnya, dari pembuatan aplikasinya. Coba bikin aplikasi terkait perekrutan CPNS dan P3K. Nah, harus beres 3 minggu. Nah, dari develop karena ditargetkan hanya beres 3 minggu, jadi hasilnya gagal gitu, jelek, jadi banyak errornya, nggak bisa diakses dan lain-lain gitu. Terus di pemerintahan itu banyak gitu aplikasi-aplikasi yang hanya sekedar apa namanya asal jadi, tanpa mementingkan keamanan. Makanya ada beberapa situs, rata-rata yang ngehack itu situs pemerintahan yang gampang dihack itu. Saya pernah dengar salah seorang pakar IT, pakar keamanan cyber security. Nah, untuk biasanya yang dites untuk testing oleh pemula-pemula itu gampang sebenarnya itu, ngetes nge-device terus SQL injection. Coba aja situs pemerintahan pasti kebobol biasa gitu. Jadi hacker-hacker yang pemula itu biasanya ngetesnya ke situs pemerintahan. Karena apa? Karena di sisi di sisi pegawainya juga dia ditarget ditargetkan beres gitu, cepet kejar target. Makanya dia rata-rata tidak mementingkan, tidak fokus ke security-nya, tidak fokus ke, jadi fokusnya yang penting jalan aja sesuai dengan permintaan karena dikejar target. Lebih seperti itu, bro. Nah, dalam penerapannya, nah dari pengembangan aplikasi secara tidak terarah seperti ini gambarannya. Kemudian di sini ada yang namanya beberapa efek dari penetapan interoperabilitas. Nah, efek pengembangan dari jadi dari yang tadi saya terangkan itu kan permasalahan-permasalahannya. Nah, efek dari penerapannya itu yang pertama di sini ada yang pertama menurunkan biaya. Nah, jadi menghemat. Jadi apabila sudah diterapkan itu jadi menghemat waktu dan biaya di sini. Menghemat waktu dan biaya.
karena data-data tersebut sudah tersedia di apa namanya, di bank data apa, atau bisa anggap saja kita tadi contohnya yang menaungi terkait data-data masyarakat atau data-data masyarakat Indonesia itu ada di Dukcapil, yang menaungi data-data pajak ada Kemenke contohnya. Terus dari semua ini maka ada yang namanya untuk pendaftaran pegawai khususnya pemerintahan ada di Kemendagri. Nah, di Kemendagri itu kan terkait pegawai-pegawainya. Nah, untuk data-data lainnya ada di mana? Ada di Dukcapil. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, jadi menurunkan apa namanya, waktu dan biaya diperlukan dalam memberikan pelayanan. Jadi menurunkan waktu dan biaya, jadi menghemat biaya kalau sudah terintegrasi. Kalau belum terintegrasi itu yang tadi saya bilang, jadi data double. Kemudian selanjutnya itu meningkatkan dan mempermudah koordinasi antar lembaga pemerintah. Setelah itu jadi koordinasi antar lembaga pemerintah itu lebih gampang nanti koordinasinya. Jadi efek dari penerapan interoperabilitas di sini. Kemudian memungkinkan setelah terkoordinasi memungkinkan pemerintah memberikan layanan yang lebih baik lagi. Contohnya dulu itu kalau saya mau perpanjangan SIM itu susah itu diputer-puter gitu. Nah, sekarang dengan adanya koordinasi antar eh, apa namanya, pajak, di sini pajak dan Samsat, terus kepolisian, terus Samsat mempunyai inovasi untuk interoperabilitas atau mensinergikan dengan layanannya, maka jadi cepat kalau sekarang kalau perpanjangan SIM. Jadi tinggal masukin nomor SIM lama, di sini kan Samsat, perpanjangan SIM ini yang ngeluarin SIM kan di Samsat. Terus uangnya ada di mana? Di pajak daerah. Nah, apabila sudah terintegrasi, berkoordinasi dan layanan menjadi cepat. Jadi untuk pembuatan SIM hanya memasukkan foto SIM yang lama, kemudian bayar langsung ke sini. Kita masukkan selfie dan lain-lain sebagainya, hanya beberapa menit, terus dikirim lewat mana? Sini contohnya ada pos, PT Pos atau kurir lainnya. Di sini ada jasa kesehatan. Biasanya kan ada tes fisik dan lain-lainnya. Nah, coba kalau dilakukan secara manual kemarin, kita datang dulu ke sini untuk perpanjangan, tes dulu ke psikotes ke sini, ke psikotes, kemudian setelah psikotes bayar kesehatan, terus muter, itu bisa mencapai apa namanya, bisa memakan waktu yang banyak. Nah, untuk saat ini, jadi dengan adanya koordinasi antar daerah, dia terus kemajuan teknologi yang begitu pesat dari tahun ke tahun, banyak pemerintah daerah melakukan inovasi-inovasi dan inovasi-inovasi, salah satunya ngebuat SIM online, contohnya perpanjangan SIM online. Jadi masyarakat nggak perlu lagi eh, datang ke Samsat hanya untuk perpanjangan, cukup buka aplikasinya yang sudah terintegrasi ke berbagai daerah, berbagai instansi. Tadi ada layanan kesehatan di sini, kesehatan, ada layanan psikotes, ada layanan apa namanya, psikotes, terus keuangannya, perpanjangannya. Jadi menyebabkan efektivitasnya lebih cepat gitu dari penerapan interoperabilitas ini. Jadi kemudian setelah itu dari efeknya penerapan ini, kemudian efektivitas kerja dari segi petugas cepat, yang harusnya 5 hari
ini bisa jadi 2 hari gitu, karena sudah terjadi koordinasi, kemudian jadi meningkatkan efektivitas kerja. Terus meningkatkan setelah itu, eh, karena ininya kerjanya sudah bagus, kemudian data-datanya itu bisa dipertanggungjawabkan, nggak akan mungkin ada double data dan lain sebagainya. Double data karena sudah terintegrasi dari setelah apa namanya efek penerapan ini kan, kemudian nanti ujung-ujungnya masyarakat di sini kalau digambarkan ini masyarakat bahagia. Jadi untuk kepengurusan SIM perpanjangan yang tadinya ribet, banyak calo dan lain-lain, jadi bahagia kan tujuan dari pemerintah itu kan melayani masyarakat katanya gitu. Nah, mudah-mudahan makin ke depan layanan masyarakat, layanan pemerintah kepada masyarakat itu semakin baik karena teknologi itu semakin maju. Apabila pemerintah-pemerintah lainnya atau pemerintah pusat, kementerian daerah tidak mengikuti perkembangan zaman, maka ya tunggu aja nanti ya gitu di sini. Jadi setelah pemanfaatan data, jadi kebijakan di sininya. Kalau eh, pemerintah menerapkan jadi kebijakan, bagaimana sekarang nanti kebijakan yang tepat untuk melayani masyarakat. Terus efek dari penerapan apa namanya penerapan interoperabilitas di pemerintahan ini menghemat waktu dan biaya, koordinasi dan sinergis, kemudian data-data lebih dipercaya gitu, lebih akurat. Jadi kalau yang sekarang itu nggak ada yang namanya eh, anak kita bisa ngebuat KTP 5 kali. Waktu dulu KTP itu bisa dibuat beberapa kali, ketika pindah bikin KTP lagi. Jadi satu orang bisa mempunyai 3 sampai 4 KTP sebenarnya waktu dulu. Nah, kalau sekarang itu nggak bisa karena udah ketika pemindahan KTP harus lapor ke RT RW gitu. Terus dari situ sudah pemerintahnya membuat sistem yang terintegrasi. Nah, efek. Nah, kemudian dari tadi target. Nah, fokus dari untuk dari EIGIF ini fokusnya itu ada perbaikan dokumen EGIF. Di dokumen EGIF itu nanti ada yang diterbitkan dari Kominfo, standar harus pembuatan aplikasi seperti apa, terus jaringan seperti apa, terus apa namanya jaringan dari segi metadatanya seperti apa, dokumen EGF ini. Jadi isinya berisi standar-standar untuk menerapkan di aplikasi-aplikasi di layanan pemerintah. Mencakup yang pertama mencakup standar standar pembuatan aplikasi, kemudian standar hardware yang dibutuhkan, standar database yang dipakai. Nah, ini fokus EGF gitu. Terus diantaranya terus melakukan penataan aplikasi TIK pemerintahan. Nah, pada saat ini Kementerian Kominfo itu lagi mendata gitu, mendata aplikasi-aplikasi apa aja sih yang ada di setiap daerah. Di Jabar ada aplikasi apa, jumlahnya berapa. Nah, terus di Jateng ada berapa. Tujuannya itu untuk mensinergikan aplikasi-aplikasi yang ada di tiap daerah, apakah itu udah ada atau belum. Nah, terus kemudian
dokumen IGF, kemudian lembaga X. Nah, di sini lembaga X dan lembaga Y. Jadi bisa kementerian, antar kementerian, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan. Contohnya bisa jadi kementerian ke daerah atau sebaliknya di sini. Nah, disebutnya target e-government. Kemudian setelah didata beberapa langkah yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo itu, mendata beberapa aplikasi, ada yang disebut standar, saya lupa lagi apa ya, terkait pembuatan aplikasi itu tuh. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi pada apa namanya? Ini bukan efek sebenarnya judulnya. Jadi target government to government, target pemerintah dalam implementasi interoperabilitas di lingkungan antar kementerian, daerah, dan pusat. Di sini targetnya. Jadi melakukan pembuatan perwal gitu kalau di lingkungan daerah. Terus membuat peraturan perundang-undangan terkait dengan pembuatan seluruh aplikasi atau apa dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Terus ngebuat kebijakan-kebijakan terkait intinya. Jadi itu pemerintah lagi menyusun dokumen-dokumennya, standar apa aja yang pas untuk diterapkan di pemerintah, antar pemerintah ini untuk meningkatkan electronic government gitu. Nah, electronic government dokumennya setelah disepakati ini, maka ada kebijakan interoperabilitas. Nah, kebijakannya nanti seperti apa? Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ya, presiden. Nah, kalau di back lagi ke belakang, jadi kita sebenarnya untuk apa namanya mata kuliah kita itu seputar di situ-situ aja, makanya jadi gimana caranya teman-teman bisa mengimplementasikan dan memberi solusi. Mungkin nanti teman-teman kerja di Tokopedia, di Google, kemudian bisa jadi di Kemenkominfo, terus khusus karena kita kuliahnya di bidang IT, pasti nggak jauh-jauh berkutat di bidang IT, baik baik di bidang security, pemrograman, atau analisis, atau lainnya. Nah, salah satunya dari sekian jenis pekerjaan yang saya sebutkan itu pasti ada bersinggungan dengan pemerintahan gitu, karena kan kita ada di Indonesia, ada pemerintahan. Contohnya Tokopedia, Gojek melakukan contohnya Nana bikin perusahaan Gojek terbesar, mau menyaingi Gojek, tetap nanti ada pemerintah yang ikut campur gitu, ikut campur tangan. Makanya di sini kita sebutin nih, pemerintah itu ada nanti kebijakan, kalau nggak ngikutin ya udah ditutup, bebas pemerintah kalau mau jalan, kalau mau ngikutin aturan saya boleh, kalau nggak ya udah tutup domainnya dan lain sebagainya gitu. Makanya di sini ditulis pemerintah tuh ORG gitu. Jadi selagi masih di keterkaitan dengan pemerintahan atau kita swasta, pasti bersinggungan dengan pemerintahan, kecuali kita hidup di kampung gitu. Saya mau
bikin aplikasi khusus di internal aja di kampung saya aja, nggak ada hubungan sama pemerintah, mau meningkatkan apa namanya, perindustrian gitu, meningkatkan panen biar lebih tinggi, lebih banyak gitu. Lama-lama kalau udah lebih bagus, lebih maju, contohnya bikin aplikasi, ketahuan sama pemerintah, ditanya lagi, ini ada aturannya terkait ini, harus apa-apa-apa, apalagi di negara apa namanya Korea Utara, Korut, itu semua semua kebijakan itu adanya di pemerintah gitu. Jadi masyarakat hanya bisa apa namanya kerja aja gitu. Semua dikontrol oleh pemerintah. Lain halnya di negara kita, negara Indonesia masih ada bebas terhadap kebijakan-kebijakannya. Jadi apa aja di sini gitu di pengembangan interoperabilitas. Ini di sini kurang lebih seperti ini tadi, pemerintah, masyarakat dan lain sebagainya akan bersinggungan dengan pemerintah daerah. Apabila pemerintah daerah mau bekerja sama dengan negara lain, itu G2OG. Nah, contohnya dari masyarakat mau kerjasama dengan Nana, contohnya mau kerjasama dengan Jepang, udah ngebuat inovasi dan lain-lain, pasti nggak bisa orang ke orang, bisa sebenarnya kerjasama, tapi lama kelamaan itu pasti ketahuan. Maksudnya ada dokumen yang harus diurus di pemerintahan, makanya ada kerjasama antar pemerintah tuh pemerintah gitu. Kemudian dari segi pengembangan, nah, dari pengembangan saat ini dulu gitu sebelum 2022 gitu atau 10 tahun yang lalu itu untuk pembuatan ini masyarakat bingung itu mau ngurusin KTP kemana, sini kah atau kemana gitu, ke kecamatan atau ke kelurahan, membingungkan. Nah kalau sekarang kan tinggal buka aplikasinya gitu yang disediain itu udah mencakup ke beberapa yang keterkaitan. Nah makin kesini makin diperbaiki dengan adanya teknologi. Kemudian ada yang ditanyakan sampai saat ini terkait dengan ini atau yang lainnya lah, mau nanya tentang eh, kerjaan atau apa. Terus tadi kan dari sini setelah diterapkan dengan seksama, kemudian jadi bisa menghemat waktu dan biaya, terus koordinasi antar pemerintah daerah, antar kecamatan, contohnya kecamatan A, kecamatan B, jadi lebih cepat, terus meningkatkan efektivitas kerja dari segi pegawainya, yaitu yang tadinya beres, ngerjain hanya bikin KTP untuk satu orang, kemudian bisa sehari bisa ngerjain 500 KTP, atau contohnya kemarin waktu pernikahan si Gibran gitu. Bukan Gibran, siapa namanya? Itu anak presiden. Dia ketika jam kabul udah jadi KTP-nya karena itu menerapkan katanya itu udah menerapkan 1 hari jadi. Kenapa bisa dilakukan seperti itu? Pasti dia udah melakukan interoperabilitas dengan pemerintah, dengan keterkaitan kecamatan. Logikanya nggak tahu tuh benar enggaknya itu udah di ini. Terus efek, nah terus fokus pengembangan pemerintah ke depannya. Nah, fokus pengembangan pemerintah saat ini itu yang saya ketahui dan saya baca-baca dari Kementerian Kominfo itu lagi menyusun dokumen EGIF gitu. Terus salah satunya dengan mendata mendata
aplikasi apa aja yang dibuat oleh pemerintah daerah, kementerian, ada berapa, terus kira-kira bisa nggak dipakai di daerah lain, contohnya persuratan. Untuk persuratan itu aplikasi umum. Nah, bisa nggak diterapkan, bisa saling bagi pakai gitu di antar pemerintahan. Terus kualitas e-government, kualitas elektronik pemerintahan gitu, lebih meningkat nantinya. Terus setelah kualitasnya naik, kemudian pemerintah biasanya membuat kebijakan. Contoh kecil dulu itu Gojek, Grab, dan lain-lain itu dibiarin sama pemerintah. Malahan ada aturan kalau nggak salah tidak boleh berkendara menggunakan HP karena ada kebutuhan masyarakat. Gojek kan nggak tahu jalan, maka kebutuhan masyarakat terus desakan dan lain-lain, kayaknya sih peraturan ini jadi dihilangkan gitu karena perkembangan zaman nggak bisa Pak karena kan harus pakai HP dan lain-lain. Terus di pom bensin juga kan dilarang membuka HP ketika pengisian bensin. Nah, lain halnya sekarang karena udah eh, karena sudah kemajuan teknologi malah dipaksa buka HP untuk bayar pakai QR dan lain-lain. Jadi kebijakan-kebijakan yang lama itu seiring dengan perkembangannya waktu itu bisa dikikis. Makanya ada kebijakan-kebijakan baru yang menghapus kebijakan-kebijakan lama yang usang gitu. Kurang lebih seperti itu terkait dengan efek dari fokus IGIF. Nah, barangkali eh, nah untuk offline ya kita paling nanti di awal Januari, di awal tahun untuk offline. Jadi sekalian kita ngobrol-ngobrol aja lah. Kalau terkait mata kuliah sebenarnya pasti muter di situ-situ aja, kita sharing nanti, sharing terkait pengalaman saya sebagai pegawai gitu. Terus begitupun nanti pengalaman Nana gimana nanti ke depannya. Saya itu targetnya dari sekarang itu harusnya yang namanya mahasiswa dulu saya itu nggak kepikiran, ya udah kuliah kuliah aja sebenarnya. Nah, mumpung waktunya banyak gitu, waktunya banyak, banyak-banyak nonton tutorial tutorial di YouTube. Sebenarnya sekarang kalau pingin pinter itu cukup lihat YouTube. Mau jadi apa, mau jadi programmer, mau jadi cyber security, mau jadi apapun itu, sebenarnya tinggal buka YouTube. Nah, perbanyaklah buka YouTube yang benar gitu. Buka YouTube, contohnya tentang cyber security, ada Pak Ono, baca dari awal konsep jaringan dan lain-lain. Nanti ketika waktunya sudah beres gitu, waktunya sudah siap, beres kuliah ataupun lagi kuliah, bisa jadi dengan pengalaman itu nggak hanya pengalaman kerja, biasanya pengalaman ditanya sudah bisa ngerjain apa, udah tahu apa gitu. Kalau pekerjaan itu pengalaman saya gitu. Aduh, saya graduate, mbak baru lulus kuliah. Ya lulus kuliah kan biasanya dianggapnya nggak bisa ngapa-ngapain. Lain halnya, lain beda cerita dengan contohnya Nana atau Ahmad gitu. Misal, aduh baru kuliah, pas dilihat CV-nya sudah mengerjakan, bisa mengerjakan ini. Mana buktinya udah bisa mengerjakan di luar praktek dari yang diajarkan kuliah. Kan banyak sebenarnya yang tidak diajarkan di kuliah. Di kuliah itu intinya cuma ngasih tahu clue-cluenya aja. Kalau pengen lebih apa namanya lebih lebih jagoan lagi, kita fokuskan gitu.
Di kuliah itu cuma ngasih clue-cluenya, yo interoperabilitas ini, pemilihan yang di mana. Kalau pengen lebih jago, cari di YouTube, cari apa itu gitu implementasinya. Kalau lebih seperti itu. Jadi kalau saran saya, mumpung waktu masih banyak, pergunakan untuk belajar. Belajar dalam hal apa? Belajar dari teknis dari mulai dasar HTML. Kalau ngandelin yang diajarin dari contohnya pemrograman dari kuliah, pasti cuma standar Hello World, itu nggak bisa dijadiin portofolio. Nah, kalau dari YouTube kan banyak cara ngebuat software absen dari A sampai Z. Nah, itu portofolio diri sendiri. Contohnya cara ngehack, ngedevice apa, kan banyak tutorialnya. Cari aja luar negeri. Tapi hati-hati. Maksudnya takut kan sekarang ada yang namanya cyber security atau apa, bisa dihukum penjara gitu. Kalau mau ngetes gitu, kalau mau bergerak di bidang cyber security atau di bidang jaringan, ikut. Jadi kalau saran saya itu nggak perlu ngomongin duit dulu, yang penting kita sekarang umur segini mah nyari, kalau menurut Jack Ma itu tuh yang sering didengar, umur 20 sampai 30 tahun atau apa gitu, saya lupa lagi, intinya ada 4 tahap kalau menurut si Jack Ma itu. Yang pertama belajar, terus belajar. Yang kedua ngikutin pimpinan atau apa. Yang ketiga itu fokus ke keahlian. Yang kelima itu menikmati. Itu kalau menurut Jack Ma itu dibagi berdasarkan umur. Nah, kalau 30 sampai 40 itu kalau yang saya ingat, ngikutin. Jangan apa namanya, nggak perlu ngomongin dulu material lah. Materi nggak dibayar juga nggak apa-apa, yang penting kita ambil dulu ilmunya dari umur 30 sampai 40 gitu. Dan sudah 40 fokus ke keahlian, contohnya dari 30 sampai 40 itu kerjain ngikutin di konsultan A gitu. Nggak apa-apa nggak dibayar juga, yang penting pada prinsipnya dibayar itu bukan berarti dibayar dengan uang aja, ilmu juga kita itu udah dibayar gitu. Kalau menurut saya gitu. Jadi jangan kita jangan ngerasa kita itu lebih jago, lebih pintar. Biarkan orang yang menilai bahwa kita itu pintar. Jangan sekali-kali ngaku-ngaku kita itu pintar. Intinya sih seperti itu. Kalau udah ngaku-ngaku kita ngerasa pintar, ngerasa jagoan, efeknya rugi ke diri sendiri. Malas belajar, gitu. Malas apa. Nah, dari sekarang gitu, fokusnya apa? Pengennya jadi bidang IT di bagian mana? Karena IT itu luas sebenarnya. Ada bagian security, ada bagian LAN, bagian jaringan, ada bagian analisis. Nah, coba digali diri sendiri. Fokusnya kamu ada, oh saya lebih ke fokus ke apa namanya, ke seneng gambar. Cari tutorial tentang menggambar, pakai apa. Ada pakai dulu mah zamannya Flash, ada Photoshop, edit dan lain-lain sebagainya. Aduh, saya senangnya terkait dengan keamanan cyber. Ke kampus, datang mumpung di kampus itu banyak orang-orang praktisi, bukan dosen. Dosen praktisi maksudnya. Dosen sekaligus dia praktek, bukan hanya teori. Kebanyakan di ITTS itu dosennya itu dosen praktisi. Jadi bukan hanya baca buku, tapi dia itu udah ada di dalamnya. Beda antara dosen praktisi sama dosen umum. Nah, kalau dosen umum hanya sekedar ngasih tahu terkait dengan clue-cluenya aja. Nah, kalau praktisi dia udah pernah nyoba, kecemplung di situ. Tentunya ada Pak Dimas, itu kan ada dosen security itu. Dia itu sebagai praktisi juga, dia punya apa namanya, perusahaan yang eh, membidangi di bidang IT. Coba tanya-tanya ke Pak Dimas gitu gimana fokusnya. Apalagi ada Pak Ono itu dosen senior. Dosen senior, bahan dosen senior dari dosen-dosen yang ada di Indonesia terkait cyber security gitu. Ada apa namanya, Pak Gildas kan sebelum dipanggil di mana nggak di YouTube si Deddy Gobejer itu kan di sini dulu sebenarnya, karena kemarin mungkin dipanggil diwawancara gara-gara hacker apa gitu.
nggak tahu, saya juga nggak mengikutin. Jadi rame sebenarnya dari dulu itu biasanya orang-orang IT itu dikenal sama orang-orang IT gitu. Dikenalnya sama siapa yang hobi-hobi itu, nyari tentang informasi, ditargetin. Oh, bulan sekarang kan banyak di YouTube tuh tutorial full stack membuat program bisa 24 apa namanya full stack 3 jam kadang-kadang. Nah, kurang lebih seperti itu untuk mata kuliah dari saya tadi. Saya lihat apa namanya untuk offline mungkin di bulan Januari, di bulan depan kita lebih fokus ke kalau terkait perkuliahan ya paling nanti berkutat di itu aja, lebih dibanyakin kita ke sharing sharing eh, sharing pekerjaan kayak gimana, nanti kayak gimana, karena saya juga ngerasain yang dirasakan. Saya juga pernah jadi mahasiswa gitu, tahu gitu, rata-rata sama gitu yang namanya mahasiswa ya gitu-gitu doang, bingung nggak tahu arah mau kemana. Terus pas saya ngerasa udah bisa, gengsi pas dia mau gaji berapa, saya minta sekian padahal itu cuma ngetes. Gitu, mau ini mau itu, malah malah gak jadi nantinya. Jadi pada prinsipnya kalau saya mempunyai prinsip uang itu bukan segalanya gitu. Banyak kan itu ya, uang bukan segalanya tapi segalanya butuh uang, enggak juga sebenarnya. Dibayar itu bukan berarti dibayar pakai uang aja, bisa jadi kita dapat ilmunya. Yang penting kita ada usaha gitu. Ilmu itu nggak berat bawa-bawa, beda kayak uang. Uang miliaran dibawa-bawa gitu, dibawa-bawa di ATM atau apa, nggak berat dibawa, udah ada di ATM. Gimana kalau di scam dan lain-lain. Kalau ilmu itu jenisnya atau keahlian, kita juga nggak bawa-bawa bisa ngehasilin uang. Kalau uang nggak bisa, maksudnya cuma ngehasilin barang. Kalau seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan ya. Nggak ada lagi pertanyaan. Dan hari ini saya mungkin cukupkan dengan tadi 4 gambar dari perkembangan, terus aksinya seperti apa, dan maunya kayak gimana, seperti itu. Eh, karena waktunya udah nggak ada pertanyaan ya. Ya udah kalau kalau gitu saya cukupkan. Terima kasih teman-teman semuanya. Berarti Aldo udah 2 kali nggak masuk ya. Saya cukup. Nanti diinformasiin aja itunya untuk jadwal offline perkiraan di bulan Januari, karena kan sekarang udah di akhir Desember. Saya lagi ada pekerjaan di akhir tahun. Mungkin seperti itu. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.